aku Viola. Aku yang berbagi sedikit cerita. Beberapa hari yang lalu, aku kehilangan ponsel dan tentu kartu di dalamnya. Oleh karena itu, aku merasa sulit untuk menghubungi orang lain. Lalu, aku membeli ponsel baru dan kartu baru. Dan kemarin, aku bertemu dengan kerabatku. Setelah komunikasi kami, dia berkata bahwa 2 hari yang lalu dia menelponku, namun aku tidak menjawabnya. Aku pun memberitahu bahwa aku kehilangan ponsel dan mengganti nomorku. Lalu dia memintaku untuk menyimpan nomor baruku di ponselnya. Namun, aku tidak mau ponselku dan butuh lebih dari 30 detik sampai aku bisa mengingat nomor baruku dan menyimpannya di ponselnya. Nah, ternyata hal ini berkaitan dengan memori, yaitu memori jangka pendek, di mana kita membutuhkan beberapa menit atau detik untuk mengingat suatu hal, sama sepertiku tadi. Mengenai memori, bukan hanya hal itu saja yang perlu kita ketahui. Banyak hal penting mengenai memori yang perlu kita ketahui. Apa saja sih itu? Yuk, kita simak penjelasannya. Stage Theory of Memory mengasumsikan bahwa manusia itu memiliki 3 tahapan memori untuk menyimpan informasi dalam jangka waktu yang berbeda. Nah, 3 tahapan ini dikenal sebagai register sensorik, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang. Tahapan yang pertama yaitu register sensorik adalah yang paling singkat yang dirancang untuk menyimpan gambaran yang tepat dari setiap pengalaman indrawi sampai dapat diproses sepenuhnya. Memori sensori mencatat informasi atau stimuli yang masuk melalui salah satu atau kombinasi dari panca indera kita. Bila informasi atau stimuli tersebut tidak diperhatikan, akan langsung terlupakan. Namun, apabila diperhatikan, maka informasi tersebut ditransfer ke ingatan jangka pendek. Tahapan yang kedua yaitu ingatan jangka pendek. Memori jangka pendek berfungsi sebagai penyimpanan transitori yang sangat terbatas dan mentransformasikan serta menggunakan informasi tersebut dalam menghasilkan respon atau suatu stimulus. Ingatan jangka pendek hanya untuk menyimpan informasi sementara. Secara umum, informasi itu akan hilang dari STM dalam waktu kurang dari setengah menit kecuali diperbaharui. Nah, dapat diperbaharui dengan latihan dan informasi. Contohnya, seperti daftar belanjaan. Ketika kita belanja bulanan, sekali atau 2 kali, pasti kita akan tidak ingat apa saja yang dibeli. Namun, jika sudah berulang kali, pasti akan diingat. Ingatan jangka panjang long term memory, gudang informasi yang menyimpan ingatan untuk jangka waktu yang lama. Pada long term memory terbagi menjadi memori deklaratif, eksplisit, dan memori non-deklaratif, implisit. Prosedural, episodik merupakan memori tentang pengalaman-pengalaman yang biasanya berhubungan dengan riwayat hidup seperti masa kanak-kanak. Semantik merupakan memori yang berisikan jumlah total pengetahuan yang telah dipelajari seperti belajar bahasa, memahami pemikiran seseorang dan lain-lain. Prosedural merupakan memori yang melibatkan kemampuan sehingga dapat melakukan sesuatu pada cara melakukan kegiatan sehari-hari tanpa disadari seperti memasak nasi, mengendarai kendaraan dan lain-lain. Kita masuk ke dalam teori interferensi. Teori interferensi adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa manusia lupa bukan karena kehilangan memori, tetapi karena informasi lainnya menghalangi hal yang ingin diingati. Teori ini bersama dengan teori kemerosotan Descartes teori diajukan sebagai sebab-sebab mengapa manusia dapat melupakan sesuatu. Setelah teori interferensi, ada juga yang namanya teori rekonstruksi atau teori skema. Berikut merupakan teori rekonstruksi menurut para ahli. Yang pertama ada dari B.N. Marbun. Rekonstruksi menurut B.N. Marbun adalah pengembalian sesuatu ke tempat yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula. Yang kedua dari James P. Chaplin. Rekonstruksi merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan. Yang terakhir, dari Ali Mudofir, rekonstruksi adalah salah satu aliran dalam filsafat pendidikan yang bersirikan radikal. Bagi aliran ini, persoalan-persoalan pendidikan dan kebudayaan dilihat jauh ke depan dan bila perlu diusahakan terbentuknya tata peradaban yang baru. Teori yang terakhir merupakan teori motivasi melupakan. Motivasi lupa adalah perilaku psikologis yang dilakukan di mana orang mungkin melupakan ingatan yang tidak diinginkan, baik secara sadar maupun tidak sadar. Ini biasanya disebut sebagai contoh mekanisme pertahanan.
Karena ini adalah teknik coping yang tidak disadari atau disadari yang digunakan untuk mengurangi kesalahan yang berasal dari impuls yang tidak dapat diterima atau diterima sehingga dapat menjadi pertahanan dalam beberapa hal. Mekanisme pertahanan jangan disamakan dengan strategi penanggulangan secara sadar ya. Dasar biologis dari memori. Yang pertama, Synaptic Theory of Memory, Search for the Engram. Engram adalah jejak ingatan yang dipahami sebagian di otak yang merupakan dasar biologis ingatan. Sebuah teori yang dikemukakan oleh peneliti Kanada, yaitu Donald Hebb, memberikan model yang akurat dari proses biologis tentang ingatan. Menurut Hebb, setiap pengalaman mengaktifkan pola unik neuron di otak. Aktivitas ini menyebabkan perubahan struktural yang terjadi pada neuron-neuron di dekat celah sinaptik yang menghubungkannya. Eric Kandel meneliti tentang peran perubahan sinapsis saraf dalam memori dengan percobaan yang dilakukan pada siput laut atau aplysia. Dan untuk beberapa bentuk ingatan sederhana, respon yang dipelajari adalah mengingat dalam perubahan neuron pada sinaps. Konsolidasi. Konsolidasi adalah penguatan bertahap dari perubahan kimiawi pada sinapsis diikuti pengalaman pembelajaran. Selanjutnya, DNA dan ingatan. Jelas bahwa bagian dasar biologis memori melibatkan perubahan cepat dalam ekspresi gen yang mempengaruhi neuron di otak. Pengalaman tidak mengubah DNA kita, tetapi pengalaman dapat mengubah cara DNA diekspresikan. Perubahan ekspresi DNA ini diyakini sebagai bagian dari apa yang terjadi di otak saat memori dibuat. Yang kedua, tahapan ingatan dan otak. Hasil penelitian tentang peran otak dalam ingatan mengungkapkan dua cara yang mana short-term memory dan long-term memory berbeda. Yang pertama, ada bukti ekstensif bahwa perubahan fisik dalam sinapsis saraf terlibat dalam long-term memory tetapi tidak dalam short-term memory. Dan yang kedua, ada bukti bahwa perubahan struktur otak terlibat dalam perbedaan cara dalam 3 tahap ingatan. Ada 4 tahapan mengingat pada otak. Yang pertama, informasi visual diteruskan melalui talamus ke area visual cerebral cortex. Ini merupakan dasar dari register sensori. Yang kedua, informasi tersebut diteruskan ke lobus frontal dan lobus parietal, di mana itu dapat ditahan dalam memori jangka pendek. Yang ketiga, informasi yang merupakan memori jangka panjang kemudian ditahan di hipokampus selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan dan kemudian ditransfer ke area cerebral cortex dekat di mana awalnya ia diproses untuk penyimpanan jangka panjang. Dan yang terakhir, keempat, ketika kita mengingat kembali informasi dari memori jangka panjang, dia diarahkan kembali ke lobus frontal dan parietal, di mana dia ditahan dalam memori jangka pendek. Amnesia atau gangguan ingatan. Ada 2 jenis amnesia. Yang pertama, retrograde amnesia, yaitu gangguan ingatan dengan ketidakmampuan untuk mengingat kembali ingatan jangka panjang, umumnya untuk periode waktu tertentu dari awal gangguan. Hal ini dapat disebabkan oleh kerusakan otak, pukulan di kepala, atau peristiwa yang membuat stres. Yang kedua, anterograde amnesia, yaitu gangguan memori dengan ketidakmampuan menyimpan atau mengambil informasi dari dalam memori jangka panjang. Retrograde dan anterograde amnesia yang dialami oleh seseorang dengan Korsakoff syndrome, yaitu gangguan otak yang disebabkan hilangnya vitamin tiamin dari pecandu alkohol kronis.